Konsep dasar hukum Law of Attraction. Terdapat sebuah rahasia orang terdahulu, baik itu raja ataupun pejabat di masa-masa peradaban sejarah, yang mana hal itu membuat manusia satu dan manusia lainnya berbeda. Mereka meyakini hal ini membuat semesta akan selalu mendukung atas apa yang mereka inginkan. Rahasia besar ini kemudian ditulis dan disajikan ke diri kita di tahun 90-an oleh seorang penulis bernama Rhonda Byrne dalam bukunya yang berjudul The Secrets. The Secrets menjadi buku yang paling fenomenal saat itu karena berisi penyetaraan vibrasi semesta yang ada di dalam diri kita. Bahkan ada beberapa ilmuwan yang melakukan riset atas buku ini. Sebuah hukum fisika bernama The Law of Attraction menyebutkan bahwa apapun yang kita pikirkan, kita akan menarik hal tersebut ke dalam diri kita. Inti dari hukum ini terletak kepada apa yang kita pikirkan. Apakah itu baik ataukah itu buruk? Hukum ini menyebutkan bahwa kita terhubung dengan alam semesta dari apa yang sedang kita pikirkan, sebab pikiran memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi semesta. Jadi apa yang dipikirkan itu akan menentukan apa yang akan diberikan semesta kepada kita. Jika seseorang berpikiran baik, maka akan menarik hal-hal yang baik pula ke dalam dirinya. Sebaliknya, apabila pikiran kita buruk, maka akan menarik lebih banyak hal-hal yang lebih buruk. Sebagai contoh, dalam hukum gravitasi, ketika seseorang jatuh dari sebuah gedung dari lantai 40 misalnya, tidak peduli kita orang baik atau orang jahat sekalipun, akibatnya akan tetap menghantam tanah. Jadi hukum gravitasi berlaku secara umum. Hukum tarik-menarik atau Law of Attraction tidak mengenal kata tidak atau jangan. Hal itu merupakan sebuah keteraturan, misalnya ketika akan berangkat bekerja dan dalam kondisi terlambat, jangan pernah berkata atau mengafirmasikan diri dengan kata, "Saya tidak ingin terlambat bekerja." Hal ini hanya akan mengakses semesta untuk memperlambat diri Anda. Misalnya dengan beberapa kali terkena macet, atau kemudian ban tiba-tiba menjadi afirmasi harusnya dirubah. Yang awalnya saya tidak ingin terlambat, diganti menjadi saya pasti tepat waktu, atau mungkin saya hadir saat kegiatan belum dimulai. Konsep paling dasar dari hukum Law of Attraction adalah tahapan visualisasi. Visualisasi merupakan hal vital dalam konsep hukum tarik-menarik ini, di mana kita akan belajar membayangkan apa yang kita inginkan. Agak susah memang di awal karena hal ini membutuhkan fokus yang luar biasa. Sementara kita belum berada di fase yang kita inginkan. Bertahap, kita pasti bisa melakukan hal ini secara sabar dan berkelanjutan. Konsep dasar berikutnya adalah use the feeling atau menggunakan perasaan. Visualisasi tidak akan optimal atau powerful jika di dalamnya tidak diberikan sentuhan rasa. Hal ini juga butuh waktu dan proses yang agak panjang karena harus melibatkan perasaan di dalamnya. Jadi saat bervisualisasi, bayangkan perasaan apa yang kita rasakan ketika keinginan kita terwujud. Bahagia, syukur, gembira. Perasaan itulah yang kemudian akan memancarkan ke semesta, dan semesta akan berusaha menangkap dan mewujudkan keinginan yang kita pancarkan. Alam semesta ini ibarat jin di dalam lampu Aladin yang akan memberikan apa yang kita inginkan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka ia akan berupaya melaksanakan perintah itu. Dan ketika kita memikirkan hal positif, ia juga akan berusaha mewujudkannya pula. Hukum tarik-menarik ini bisa digunakan berulang-ulang. Tergantung seberapa sabar kita menjalankan 3 hal yang diyakini akan membuat semesta mengamini segala tujuan kita.
di mana konsep itu adalah asking, meminta, answer, dan receive. Asking atau meminta. Dalam memutuskan sesuatu yang diinginkan, yang terpenting kita harus memutuskan dengan sungguh-sungguh atau berdoa dengan sungguh-sungguh atas sesuatu yang kita inginkan. Dengan demikian, sebuah frekuensi telah dikirim kepada alam semesta. Answer, menjawab. Bagian kedua ini, alam semesta sedang merancang orang-orang dan kejadian-kejadian yang akan membuat keinginan itu terwujud. Kita tidak perlu mengetahui bagaimana alam semesta melakukannya, tetapi kita terus menjaga pikiran dalam frekuensi yang statis dan optimal. Receive atau pasrah, sebuah kondisi di mana kita pasrah atas ketentuan dari Yang Maha Kuasa, atas apa yang kita pinta, pikirkan, dan lakukan. Semoga semua keinginan kita dan harapan kita akan secepatnya terwujud. Amin. Salam Golden Quotes.